biarpun suasananya hujan, terus kita masih dalam kondisi pandeminya belum berakhir, jangan lupa kalian tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, sebelum masuk ruangan silahkan pakai dulu hand sanitizer-nya. Ya, silakan mulai. Masuk ke sini. Silakan disiapkan alat-alat tulisnya. Kemudian posisi duduknya diatur. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Ya, itu lakukan resensi dulu. Aliansa. Hadir, Bu. Tulis. Hadir, Bu. Wayan. Hadir, Bu. Putri. Sebelum memulai kegiatan, silakan salah satu dari kalian memimpin bentuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita mulainya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang globalisasi? Siapa yang mau menjelaskan kembali apa itu pengertian globalisasi? Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga negara menjadi tidak ada. Globalisasi didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian berpengaruh dalam perubahan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Ya, terima kasih Wayan. Ya, itu yang sudah dijelaskan oleh teman kalian Wayan bahwa globalisasi itu misalnya informasi dari negara mana saja kita bisa tahu melalui internet, atau misalnya ada produk terbaru dari negara mana saja, itu bisa kita beli juga dari negara kita, jadi nggak usah kita datang ke negara tersebut. Selanjutnya, untuk kaitannya dengan materi hari ini, adakah dari kalian yang mengetahui apa saja bentuk-bentuk globalisasi yang terjadi di sekitar kalian? Ada bentuk globalisasi di bidang transportasi. Kalau dulu masih banyak orang yang menggunakan sepeda untuk beraktivitas. Kalau sekarang sudah menggunakan motor dan mobil yang merupakan produk lokal yang bisa dibeli di daerah kita. Ya, terima kasih April. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, materi kita pada hari ini tentang globalisasi bidang ekonomi, informasi, dan budaya. Tujuan kalian mempelajari materi ini pada hari ini itu supaya kalian yang pertama bisa menganalisis bentuk-bentuk globalisasi, yang kedua bisa menganalisis dampak globalisasi apa saja yang terjadi, kemudian pada kegiatan nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok sehingga salah satu dari teman kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, adapun manfaatnya itu supaya kalian mengetahui tingkat perubahan dan tingkat pertumbuhan semua aspek kehidupan dalam suatu masyarakat, terutama di bidang informasi, ekonomi, dan budaya, serta mengetahui dampak dan solusi apa saja yang bisa kalian lakukan jika menemukan masalah yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, menurut Ibu penting kalian kuasai untuk ketiga indikator kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, dimana kalau kalian sudah paham, sudah mengerti dengan materi yang kita sampaikan hari ini, maka untuk materi selanjutnya lebih mudah untuk kalian memahaminya. Nah, adapun kegiatan pembelajaran kita hari ini menggunakan model problem-based learning, kemudian ada pendekatan saintifik, ada diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Jadi nanti kalian akan Ibu bimbing dalam diskusi kelompok
untuk mencari permasalahan apa yang terjadi pada gambar nanti yang ditampilkan, kemudian solusi apa yang bisa kalian berikan, serta kaitannya masalah tersebut dan solusi tersebut pada materi kita hari ini. Nah, silakan disiapkan dulu alat tulis kalian. Sebelum lebih lanjut, kita akan kalian akan menjawab soal latihan dulu. Biasa, kita menyanyi dulu sebelum belajar ya. Silakan berdiri dulu. Perhatikan ya, dengan ceria, suaranya nyaring meskipun di tengah hujan deras ya. Kita mulai 1, 2, 3. Lihat lagi gambar yang kedua, ini bentuk globalisasi ekonomi. Selanjutnya gambar ketiga, bentuk globalisasi budaya. Dari beberapa gambar tersebut, tugas kalian lakukan analisis dan identifikasi masalah apa yang terjadi pada beberapa gambar tersebut, kemudian kalian cari solusinya atas permasalahannya tadi, kemudian apa kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini. Dalam melakukan tugas ini, kalian berdiskusi dalam kelompok. Nah, setelah selesai melakukan diskusi, semua jawabannya kalian tuliskan pada LKPD. Silahkan kalian bagi kelompoknya. Nanti salah satu kalau sudah selesai dibacakan nama kelompoknya. Silahkan. 1. Aliansa Rahma Ayu Sintia Clarita. Kelompok 2 Rahmat Wayan Citra Raiza Suranto Azizah Sulis. Kelompok 3 April Komang Santa Putri Melani. Ya, kelompok 1 itu berdasarkan gambar yang sudah kalian alami ini, kalian cari permasalahannya, kemudian cari juga solusinya. Selanjutnya kaitkan dengan materi. Jadi tugas kalian itu melakukan analisis bentuk dan mengidentifikasi dampak globalisasi bidang ekonomi. Tolong lakukan diskusi dengan baik, semuanya dengan aktif, soalnya itu akan mengadakan penilaian. Jadi siapa yang berdiskusi ya aktif, kemudian siapa nanti yang melakukan presentasi, itu semua ada nilainya. Ya, ini bahan ajarnya ini yang berikutnya nanti itu semuanya kulitnya ya. Ada yang kulit kan? Terbuka ini halaman ini salah satu perwakilan kelompoknya melakukan presentasi. Awali dari kelompok satu dulu ya. Jangan lupa bahan ajarnya, kemudian buku paketnya bisa dibaca untuk menambah referensi kalian menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Saya Mutiara akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami kelompok 1 tentang bentuk dan dampak globalisasi bidang ekonomi. Setelah kami lakukan pembuatan gambar, mencari permasalahan dan menemukan solusinya, maka pada gambar 2 terjadi kegiatan transaksi di pasar modern yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi di mana terdapat transaksi jual beli, di mana orang yang berdagangan bukan hanya masyarakat lokal tetapi juga beberapa dari mancanegara, dan produk disediakan dari berbagai macam jenis, baik produk impor maupun produk dalam
tetapi akan berdampak negatif terutama saat pandemi COVID-19 akan menimbulkan kerumunan dan terjadi penularan COVID-19. Maka sebaiknya sebagai masyarakat bijak dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan mempertimbangkan banyak hal sehingga semua bisa berjalan sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ya. Sudah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Ibu tambahkan sedikit ya. Untuk kelompok 1 tadi tentang bentuk dan dampak globalisasi bidang ekonomi. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi bahwa masing-masing ternyata gambar yang disajikan tadi memiliki permasalahan, ada dampak positif dan dampak negatifnya. Ini bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan seorang pedagang selama pandemi COVID-19 jika barang dagangannya kurang laku karena masyarakat yang membeli pun mengalami kesulitan ekonomi? Saya Bu Nimada Yuanggani dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang harus dilakukan oleh seorang pedagang adalah tidak putus asa dan menyerah, tetap mempromosikan barang dagangannya. Misalnya saat keluar rumah dan bertemu siapapun bisa menginformasikan dagangannya. Selain itu bisa dilakukan secara online, misalnya mengikuti grup forum jual beli sebagai tempat menawarkan barang dagangannya. Demikian jawaban dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Jika kalian menemukan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa kalian analisis dulu atau lakukan identifikasi dulu. Misalnya ini kaitannya dengan materi bentuk perubahan bentuk globalisasi bidang ekonomi. Oh, ini ucapkan terima kasih ya untuk diskusi kita hari ini. Terus juga terima kasih karena kalian sudah melakukan presentasi dengan baik. Selanjutnya kita akan sampai pada kesimpulan materi. Globalisasi bidang informasi yaitu segala jenis informasi dunia dapat diakses melalui berbagai macam alat teknologi canggih yang dibuat oleh produk lokal ataupun diimpor dari negara lain. Dampak positifnya masyarakat akan lebih leluasa menggali informasi melalui teknologi kapanpun dimanapun, di mana saja secara mendunia dan dari berbagai sumber. Sedangkan dampak negatifnya masyarakat dengan mudah menggali informasi apa saja termasuk situs negatif, pornografi dan game, kejahatan dunia maya, penyebaran hoaks dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yang terakhir rekamannya kita sampai pada latihan soal atau proses terakhir. Baiklah, kita pada bagian refleksi. Menurut kalian nilai kebaikan apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kita hari ini? Silakan. Saya Bu Clarita, saya jadi paham Bu. Semoga dengan alat teknologi yang saya punya seperti HP, saya tidak terus-terusan bermain HP, tetapi lebih bisa menggunakannya untuk mencari informasi yang bermanfaat. Bu, ada sebuah pantun untuk kalian ya. Pisau di dapur haruslah diasah supaya tajam dan kuat. Belajar haruslah tidak kenal lelah agar dapat ilmu yang bermanfaat. Pelajaran kita selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, silahkan siap-siap untuk pulang. Tetap taati protokol kesehatan ya. Jaga jarak, cuci tangan,